Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian terjemah lafziyah kita yang insyaallah kita akan melanjutkan di surat Al-Balad ayat ke-11 sampai ke-20. Mungkin pertemuan yang lalu saya sampaikan ada 18 ayat, maka saya mohon maaf, jadi ada 20 ayat di surat Al-Balad. Baik Bapak Ibu, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, kita terlebih dahulu untuk mentahsin bacaan tilawah kita di surat Al-Balad ayat 11 sampai dengan ayat ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal aqabah. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Baik, di ayat yang pertama ke-11 falaqtahamal falaqtah. Jadi kita lanjut jangan sampai kita putus. Falaq ini aslinya dasarnya adalah lanya panjang sebenarnya, karena lamnya panjang bertemu dengan qaf bersukun. Nanti kita akan bahas juga iqtahama. Jadi iqtahama itu adalah satu kata. Jadi asalnya adalah iqtahama. Falaqta, jadi langsung masuk ke qaf. Falak lanya tidak dibaca panjang karena langsung bertemu dengan huruf qaf sukun. Kemudian wama, jadi ini ada disebut dengan mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i fathah alif bertemu dengan hamzah namun keduanya berbeda kata, maka kita sebut dengan mad jaiz munfasil. Kalau satu kata disebut dengan mad wajib muttasil. Cara bacanya sama, yang membedakan hanya namanya saja. Adraka, ro-nya panjang. Kalau di Quran Madinah ini berada di atas ya, alifnya ada di atas ya. Kalau misalkan Indonesia yaitu alif saja. Adraka. Mal aqabah sama seperti la tadi ya, alifnya tidak dibaca panjang, bukan mal tapi mal aqabah. Fakku raqabah 1 2 3. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin zi masghabah. Ya, kita lihat di sini ada domatain bertemu dengan fa, au ito. Ya, ini kita sudah biasa ya. Jadi kita pantulkan ada namanya huruf qalqalah. Amu, ya, jadi mufi itu namanya ikhfa. Jadi kita samarkan. Tidak boleh dibaca it'amun fi. It'amun fi itu tidak boleh, kita samarkan.
It'amun fi, 2 harokat. Mun fi yaumin zi. Nah, sama. Jadi mim domatain bertemu fa dengan mim kasrotain bertemu dengan zal. Jadi ada banyak sekali huruf-huruf di ikhfa. Jadi cara menghafalnya itu hafalkan saja huruf-huruf tajwid selain ikhfa. Jadi huruf ikhfa itu sisanya, jadi tidak perlu dihafal. Jadi kalau misalkan huruf izhar itu ada 6, idgham itu ada 6, kemudian iklab itu ada 1, idgham ada 2 macam, biguna dengan bila guna 4 ditambah 2 6, kemudian iklab itu ada 1. Nah, berarti sisanya itu adalah huruf ikhfa. Masghabah ya. Sama. Yatiman za maqrabah. 1 2 3. Ini sama seperti yang tadi kita temukan ikhfa ya. Jadi ini fathatain. Tadi domatain bertemu fa, ini kasrotain bertemu zal, sekarang fathatain bertemu zal. Maqrabah. Kita pantulkan lagi. Ada ba, jim, dal, to, dan qaf. Ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang masuk dalam qalqalah. Au miskinan za matrabah. 1 2 3. Au miskinan za matrabah. Ya, jadi untuk ta bersukun ya, ada 2 versi dalam makhrajil hurufnya. Boleh kita tahan mat atau kita desiskan. Jadi mat ta. Jadi ada ta supaya membedakan antara dengan da ta itu hampir sama posisinya. Da ta. Nah, itu hampir sama, maka untuk membedakan kita desiskan. Mat robah. Di akhir dari setiap ayat di surat Al-Balad ayat 11 sampai 20 ya, ini catatan. Jadi di akhirnya ini bertemu dengan tak, namanya tak marbutoh. Kalau taknya ada kepala seperti kepala ayam ini atau bebek ya, jadi itu disebut dengan dengan tak marbutoh. Nah, kalau taknya senyum seperti falak taknya seperti namanya tak taknis. Ini namanya tak taknis. Kalau ini tak marbutoh. Nah, kalau ada tak marbutoh di akhir maka kita baca ha ya. Mat robah, mak robah, rokobah. Ini hampir sama semuanya. Jadi yang ke-15 dan ke-16 ini mohon dihati-hati. Mak ini mak robah. Yang ke-16 mat robah. Ini perbedaan antara ayat ke-15 dan ke-16. Lanjut. Summa kana minal ladzina amanu wa tawa. Saya ulang lagi. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr. Kita putus di wa tawasaw bis sabr. Nah, 1 2 3. Boleh kita lanjutkan, misalkan kita lanjut kalau memang kuat nafasnya maka kita lanjutkan dengan bis-sabri wa tawasaw bil marhamah. Itu boleh. Kalau kita matikan di sober maka ulangnya dari watawa ya. Watawasaw bis sabri wa tawasaw bis marhamah. 1 2 3.
Summa, mim bertasdid kita tahan, namanya gunnah, 2 harokat. Kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri, kita pantulkan, wa tawasaw bil marhamah. Lanjut, ulaika ashabul maimanah. 1 2 3. Di sini ada lam, ya, lam bertemu alif, kemudian ada hamzahnya. Ini jadi perbedaan dari ini. Tadi yang ayat ke-12 fathah bertemu alif, ketemu hamzah, ini tapi beda kata. Kalau ini satu kata, cara bacanya sama. Jadi panjang yang di sini harus sama dengan panjang yang di sini di ayat ke-18. Nah, yang membedakan hanya namanya saja. Kalau ini namanya mad wajib muttasil. Panjangnya 4 boleh, 6 boleh. Yang jelas afdolnya di atas 2 harokat dan harus istiqomah. Kalau kita biasa pakai 4 harokat, maka 4 harokat terus. Kalau 6, maka 6 terus. Ashabul maimanah. Ini maimanah. Jadi ada fathah bertemu ya sukun, ini ada hukum tajwid namanya mad layin atau mad lin. Ini ada fathah bertemu ya sukun atau fathah bertemu waw sukun. Kita lanjutkan, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. 1 2 3. Di ayat ke-19 bi ayat. Nah, iyanya di sini kalau di Quran Madinah dia ada fathah kemudian ada alif tegaknya. Hum hanya panjang. Kalau di Quran Indonesia alifnya panjang. Kalau di sini alifnya tegak seperti ini. Amah. Ini shin kemudian hamzah, ya. Jadi berhati-hati karena di sini sering terjadi kesalahan. Ya, jadi ini dibaca ain, ya, dibaca ain. Maka ini harus kita perhatikan adalah hamzah. Amah. Alaihim narum muqsadah. 1 2 3. Alaihim narum muqsadah. Ya, baik. Di ayat ke-20, ayat terakhir, nah seperti di sini. Di ayat ke-19 kita temukan ada mim sukun bertemu hamzah, sama hukumnya dengan mim sukun bertemu nun. Kita tidak boleh menahan. Hum as. Ya, di sini himna, ya. Himnarum. Ya, jadi tidak boleh dibaca himna. Nah, tidak boleh. Jadi karena ini disebut dengan izhar syafawi. Ya, izhar syafawi itu banyak hurufnya kecuali mim dan ba. Ya, jadi mim sukun bertemu mim sukun bertemu ba, itu ada hukum namanya idgham mimi atau ditambah dengan ba namanya ikhfa syafawi. Sisanya itu huruf hijaiyah disebut dengan izhar syafawi. Narum. Nah, ditahan karena ini disebut dengan idgham bi gunnah. Ada tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Baik Bapak Ibu, adik-adik rahimani Allah, mohon diam ya, jadi supaya tidak mengganggu bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain. Kita lanjutkan ke tarjamah lafziyah. Di surat
Al-Balad ayat 11 kita temukan falaqta. Nah, ini aslinya fa la panjang iktahama. Jadi kalau ada kata kerja kemudian diakhiri dengan fathah, ya kata kerja seperti ini alif kemudian ada sukun kemudian diakhiri fathah, maka ini dibaca ikta. Pasti dibaca kasroh, ya. Iktahama. Kalau fathah pasti ada fathahnya. Kalau domah pasti ada domahnya. Ini ciri khas dari kata kerja apabila diakhiri dengan fathah. Nah, jadi sebelum sukun ada alif maka dia tidak ada harokatnya, ya. Iktahama. Jadi iktahama la falaqtahamal aqabah. Jadi sambil saya memaknai karena memang beberapa makna di surat Al-Balad ayat 11 sampai 20 ini memerlukan pemaknaan secara menyeluruh, tidak bisa diartikan satu persatu. Fa maka, falaqta, fa diikuti dengan la, dan di sini artinya bukan suatu larangan atau lam yang tidak, tetapi ini adalah lamu taukid atau lam penekanan. Ya. Apakah tidak atau sebaiknya? Nah, jadi tidakkah? Jadi sebaiknya iktahama. Dia menempuh. Jadi dia ini kembali kepada manusia. Iktahamal aqabah. Jadi digabung iktahamal aqabah. Iktaham itu kata kerjanya, al-aqabah ini objeknya. Dia menempuh atau menjalani atau berjalan. Al-aqabah itu adalah pendakian. Jadi kalau kita naik ke atas gunung, maka dari lereng gunung sampai ke puncak namanya pendakian. Jadi sangat sulit. Ya, dalam kita mungkin menaiki gunung, di situ pasti ada tenaga atau kemampuan ekstra daripada kita jalan lurus seperti di jalan biasa. Nah, di sini diartikan, maka tidakkah sebaiknya kamu menempuh jalan pendakian yang sulit itu? Ini kita tidak paham apa maksud dari ayat ini, di ayat ke-11 ini. Jadi artinya orang yang menaiki pendakian gunung ini, ya, diibaratkan gunung kita dari lereng sampai ke atas puncak namanya al-aqabah. Nah, ini adalah orang yang paling sulit di dunia ini. Seorang hamba yang paling sulit yang mungkin jarang sekali orang untuk bisa melakukan. Seperti kita tahu, kita mungkin sangat sulit, mungkin jarang, setiap orang mampu untuk bisa menaiki misalkan Kawah Ijen atau lain sebagainya. Dibandingkan kita jalan dari sini ke Nangkaan atau jalan dari sini ke alun-alun, itu lurus aja enak. Kalau ini mendaki gunung. Sambil saya jelaskan juga pendapat ulama tafsir mengenai ayat ini adalah seorang hamba ketika dia masuk neraka, ibarat kata dia berusaha menaiki tingkatan-tingkatan di neraka itu. Jadi neraka paling rendah adalah neraka jahanam. Dia menaiki satu persatu tingkatan sampai nanti tingkatan yang tertinggi daripada tingkatan neraka. Ini jadi usaha inilah yang akan kita bahas setelah ini. Jadi al-aqabah ini adalah gambaran bagaimana begitu sulitnya hamba Allah itu untuk bisa sampai puncak. Kemudian ayat ke-12 Allah mempertanyakan, wa ma adraka mal aqabah. Seperti di surat Al-Qadr, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Jadi pertanyaan, ma adraka, apakah kamu mengetahui, dan apakah ma di sini apakah, dan apakah kamu mengetahui adraka mal aqabah? Apa itu al-aqabah? Jadi apa pendakian yang sulit itu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi Allah menegaskan sangat sulit sekali
Ya, tidakkah sebaiknya seorang iktahama itu orang yang menempuh perjalanan untuk menuju al-aqabah itu sangat sulit sekali. Kemudian Allah mempertanyakan, wa ma adraka mal aqabah. Apakah kamu tahu apa itu al-aqabah? Pendakian tadi itu apa? Yang pertama, fakku raqabah. Jadi seorang hamba ini sangat sulit sekali untuk memerdekakan budak, perbudakan pada saat itu. Mungkin sekarang kita tidak menemukan budak atau hamba sahaya. Jadi karena kita berada di era atau zaman yang merdeka. Fakku raqabah. Jadi adalah memerdekakan perbudakan. Fakku itu adalah memerdekakan, membebaskan. Ar-raqabah adalah perbudakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, it'amun atau ya, ini atau it'amun yaitu memberikan makan. Dari kata to'am itu makanan. Kalau it'am berarti terus memberikan makanan secara menerus-menerus. Jadi tidak hanya sekali atau dua kali tapi berkelanjutan. Au it'amu fi yaumin pada hari. Jadi atau memberikan makanan pada hari zi masgobah. Yang mana hari itu zi mempunyai. Zi itu mempunyai fi yaumin zi. Jadi zi ini adalah kata kepemilikan. Ini kalau saya artikan detail mungkin tidak cukup waktunya untuk menjelaskan ada zi di sini. Jadi ini adalah dalam nahwu disebut dengan kata kepemilikan. Yang mana hari itu mempunyai al-masghobah. Masghobatun itu disebut dengan kelaparan atau belum makan. Jadi pada hari itu memiliki kelaparan. Artinya maknanya adalah orang yang memberikan makan kepada seseorang yang belum makan pada hari itu atau pada saat itu dia merasa kelaparan karena memang tidak memiliki kemampuan untuk bisa makan karena mungkin hartanya kurang atau lain sebagainya, maka disebut dengan iktahamal aqabah, orang yang berjalan menaiki atau mendaki sebuah gunung yang sulit sekali. Jadi fakku raqabah yang pertama, au it'amu fi yaumin dzi masghobah, dan atau memberikan makan kepada hari itu yang memiliki al-masghobah, yaitu kelaparan. Yatiman dza maqrabah. Siapakah yang diberikan makanan? Nah, yatiman. Jadi orang-orang yatim atau anak-anak yatim. Dza maqrabah. Jadi yang memiliki anak yatim itu artinya zal maqrabah. Za itu yang memiliki, al maqrabah itu kerabat. Nah, ini kalau kita artikan letterlek sesuai dengan kata, mungkin kita tidak bisa nyambungkan. Anak yatim tapi kerabat. Nah, jadi artinya maknanya adalah anak yatim yang mana dekat dengan kita. Ya, kedekatan anak yatim yang kita beri makan dengan kita. Semisal mungkin kita tahu tetangga kita atau mungkin saudara kita yang anak yatim, maka itu dilebih dahulukan daripada anak yatim yang mungkin bukan kerabat kita atau terdekat dengan kita. Atau secara tetangga, misalkan jarak 5 kilo ada anak yatim, maka itu lebih dahulukan daripada mungkin yang 10 kilo daripada tempat kita. Syukur-syukur mungkin semuanya bisa tercover. Tapi nanti akan saya jelaskan juga ada hadis Rasulullah yang mana lebih daripada kita memuliakan atau memberikan anak yatim itu yang termasuk kerabat kita atau keluarga kita. Yatimang dza maqrabah. Jadi seorang anak yatim yang memiliki kedekatan atau kekerabatan dengan seorang hamba tadi. Au miskinan. Jadi yang diberikan makan itu au miskinan dza maqrabah. Dza matrabah. Atau orang-orang miskin yang mempunyai
matrobah, kemelaratan atau sangat miskin sekali. Ada fakir, ada miskin. Jadi miskin ini artinya dia masih bisa berusaha. Jadi kalau fakir itu tidak punya pekerjaan dan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, kalau miskin itu dia mungkin punya pekerjaan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Namanya miskin. Jadi derajat yang tertinggi adalah fakir. Orang-orang miskin yang mempunyai kemelaratan. Ini yang kedua. Jadi anak yatim, kemudian au miskinan, orang miskin, za matrobah. Ini yang urutannya. Kemudian summa kana minal ladina amanu. Summa kana, yang kemudian setelah itu, jadi yang pertama tadi tingkatan pertama yaitu fakku rokobah, yang paling sulit. Jadi adalah memerdekakan budak, karena pada saat zaman sahabat Rasulullah SAW juga sama, sangat begitu susahnya untuk dapat memerdekakan budak. Bahkan budak itu dibayar untuk bisa dimerdekakan. Nanti juga ada hadisnya. Summakana, kemudian setelah tadi budak kita dimerdekakan, kemudian it'am, memberikan makan kepada anak yatim dan orang miskin. Summakana minal ladina. Jadi kemudian dialah yang termasuk orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tadi dia berkatakan sangat sulit untuk mendaki ar-raqabah tadi, al-aqabah, itu adalah yang kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman. Jadi, mereka tadi yang memberikan makan, yang memerdekakan budak, mereka termasuk orang-orang yang beriman. Summakana, kemudian kana, yaitu orang tadi itu, minal ladina, dari atau termasuk orang-orang alladzina amanu, yang beriman. Mereka beriman, watawasau, dan saling menasehati. Jadi tawasau, ya, tawasau itu berarti saling menasehati. Jadi saling itu artinya saling antara 2 orang atau 3 orang itu terus menasehati secara terus menerus. Kalau hanya menasehati, mungkin orang tua kepada anak, atau mungkin yang lebih tua kepada yang lebih muda. Kalau saling menasehati berarti tidak mengenal siapa dia. Jadi artinya bisa teman dengan teman, atau mungkin orang tua menasehati anak, anak menasehati orang tuanya, itu saling menasehati. Ini watawasau, ya, bisabri, menasehati dalam apa? Dalam kesabaran. Watawasau bil marhamah. Nanti juga ada hadis kenapa kita harus saling menasehati dalam kesabaran dan al-marhamah, dan kasih sayang. Ini adalah gambaran hamba yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iqtahamal aqabah. Kemudian ulaika ashabul maimanah. Jadi mereka orang-orang tadi itu, ya, mereka itulah ulaika. Mereka itulah ashab. Ashab itu dari kata sahibun, teman. Ashab berarti itu teman-teman. Nah, dalam hal ini ashabul kahfi berarti orang-orang atau golongan-golongan yang ada dalam kahfi itu gua. Kalau ashabul maimanah dari kata yamin. Yamin itu kanan. Maimanah berarti golongan sebelah kanan. Jadi golongan yang benar. Jadi mereka termasuk orang-orang yang berada di golongan sebelah kanan, atau golongan orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Karena kanan itu identik dengan kebaikan. Kalau kiri identik dengan keburukan. Ashabul maimanah. Walladzina kafaru. Nah, jadi sebaliknya, walladzina kafaru, dan mereka orang-orang yang kafir atau ingkar bi ayatina,
terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, walladzina kafaru, jadi sebaliknya orang-orang yang kafir mengingkari bi ayatina dengan ayat terhadap ayat-ayat kami, hum mereka itu mereka ashabul masy'amah, di lawannya ya, shimal, syamil atau shimal itu adalah sebelah kiri, yamin kanan, masy'amah berarti golongan orang-orang yang di sebelah kiri. Ini adalah orang-orang kafir. Kalau orang-orang yang iman berarti orang-orang yang di sebelah kanan. Ashabul masy'amah, golongan termasuk mereka hum adalah mereka, hum ashabul masy'amah, mereka adalah golongan orang yang berada di sebelah kiri, atau identik kiri itu dengan keburukan atau tercela. Alaihim narum muqsadah, alaihim narun muqsadah. Jadi bagi mereka golongan yang sebelah kiri tadi, nar itu adalah neraka, muqsadah yaitu yang tertutup rapat, artinya tidak bisa keluar dari neraka tersebut. Inilah mereka orang-orang yang berada di sebelah kiri tadi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dari penjelasan makna dari ayat ke-11 sampai ayat ke-20, ya, jadi begitu sulit bagi seorang hamba untuk bisa mendaki medan yang tinggi. Iktahamal aqobah, ya. Aqobah adalah pendakian. Ini adalah suatu yang dan tidak mudah. Banyak yang bisa, tapi tidak semua orang bisa untuk mendaki itu. Ini gambarannya seperti itu. Jadi ini tingkatan-tingkatan yang perlu kita sadari dan kita yakini dan kita amalkan. Ya. Kalau kita mampu untuk mengamalkan tadi poin-poin yaitu fakku rokobah, mungkin saat ini mungkin tidak ada perbudakan, tapi kita mungkin bisa membebaskan daripada mungkin penyiksaan atau mungkin membebaskan daripada perzinahan atau lain sebagainya yang sifatnya memberikan hal dampak buruk bagi si korban misalkan. Nah, ini juga bisa kita ibaratkan sebagai fakku rokobah. Atau mungkin di satu golongan atau satu daerah banyak sekali maksiat, maka kita bebaskan daripada kemaksiatan itu, maka kita bisa katakan ini sebagai fakku rokobah, artinya membebaskan daripada perbudakan. Kemudian it'am, memberikan makan pada orang anak yatim, kemudian miskin. Nah, miskin summaka minal ladina amanu, dan mereka orang-orang yang beriman juga, maka termasuk orang-orang yang berada di golongan sebelah kanan. Kemudian di hadis dari Abu Hurairah ini, Rasulullah SAW bersabda, man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bikulli irbi ay ghadab. Jadi barang siapa yang memerdekakan seorang budak mukmin, maka Allah memerdekakan dia setiap anggota tubuhnya dengan tiap anggota tubuh budak itu dari api neraka. Jadi begitu besar ganjaran yang Allah berikan bagi seseorang yang memerdekakan seorang budak mukmin. Ya, seperti halnya mungkin kita dengar kisah Bilal bin Rabah, termasuk salah satu budak yang sangat terkenal, dan begitu beliau sangat kuat sekali pendiriannya, ketika dibebaskan itu sangat luar biasa. Apalagi beliau Bilal bin Rabah ini termasuk sahabat yang sangat luar biasa, yang dikenal dengan yang mengumandangkan adzan. Dan prinsipnya sangat luar biasa, sampai dia hampir dibunuh tapi tetap beriman dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Hatta innahu la yu'kiru bil yadal wa bir rijl ar-rijla wa bil farj al-farja. Sampai ya, hingga
sesungguhnya Allah juga memerdekakan tangan dengan tangan. Jadi kalau kalau kita misalkan kita merdekakan budak, tangannya budak, maka tangan kita, ya mungkin kebijakan kita atau mungkin lain sebagainya, maka nanti Allah akan menjauhkan tangan kita dari api neraka. Kaki dengan kaki. Jadi kaki budak yang kita merdekakan itu, maka kaki kita juga akan dijauhkan dari api neraka. Termasuk kemaluan. Bahkan sampai kemaluan budak tadi yang dimerdekakan, maka kemaluan kita pun nanti akan dijauhkan dari api neraka. Jadi ini adalah gambaran seorang yang memerdekakan budak mukmin. Kemudian tadi saya jelaskan juga yatim, wal miskin. Jadi as-shadaqah, jadi kita memberikan shadaqah it'am, memberikan shadaqah makanan, alal miskin shadaqah. Kalau kita berikan sedekah kepada seorang miskin, maka pahalanya seperti sedekah. Wa 'aladzi rahim isnatani. Apabila orang miskin itu ada hubungan kerabat dengan kita, maka kita dapat 2 pahala. Yaitu pahala sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahmi. Ini termasuk juga anak yatim. Anak yatim, orang miskin atau kerabat kita yang tidak mampu, maka kita mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala sedekah itu dan pahala silaturahmi. Kemudian watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Ini ada hadisnya, al-mutawasin bis sabri, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Tuhan yang penyayang. Ala adan nas wa ala rahmah bihim kama jaa fil hadis syarif. Jadi kalau mutawasin, jadi orang-orang yang menasihati dalam kesabaran itu, ala ada innas, kepada manusia, wa ala rahmah, dan terhadap kasih sayang bihim, pada mereka manusia tadi, kama jaa fil hadis, seperti hadis, yaitu ar-rahimun yarhamuhum, ar-rahman. Jadi apabila kita menyayangi orang lain, maka Allah akan menyayangi kita. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Maka orang-orang yang di langit itu, sayangilah orang-orang yang di bumi, maka orang-orang yang di langit akan menyayangimu. Man fis sama. Jadi siapapun yang ada di langit itu akan menyayangi, termasuk malaikat, termasuk Allah Subhanahu wa taala juga akan menyayangi kita. Apabila kita menyayangi orang-orang yang ada di bumi. Jadi ini 3 hadis yang kita yakini bersama bahwasannya kita tatkala kita memerdekakan budak itu sangat luar biasa ganjarannya, bahkan itu termasuk tingkatan yang pertama dalam gambaran seorang hamba yang mendaki gunung tadi yang begitu sulitnya, dan mungkin jarang sekali yang bisa mampu untuk dapat mendaki gunung tadi, ibarat kata seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, dan kita mengambil pelajaran atau hikmah daripada ayat ke-11 sampai ayat ke-20 ini, bahwasanya begitu banyak kemampuan bagi kita semuanya sebagai seorang hamba untuk dapat meningkatkan keimanan kita, alladzina amanu, kemudian kita juga bisa dengan cara saling menasihati, termasuk kita juga bisa selagi kita mampu untuk memberikan makan atau sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin yang dekat dengan kita, yang jaraknya atau mungkin hubungannya masih keluarga atau kerabat atau tetangga yang mungkin kita bisa masih menjangkaunya. Itu lebih baik daripada kita memberikan al-it'am, makanan, kepada yang mungkin kita tidak kenal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan segala amal soleh dan ibadah kita di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.